Assalamualaikum, selamat siang konco-konco, teman-teman, saudara, ding sana, sedulur kabeh, seberataan temanku yang ada di bumi Nusantara ini. Semoga di siang ini teman-teman semua, saudaraku semua di sana diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oke teman, kembali lagi di channel Ami Irawan. Kali ini teman saya ingin membahas ini sebenarnya unek-unek dari lama teman, tentang koruptor. Ini kayaknya nggak pantas lagi disebut koruptor, konco. Jadi maling, rampok, ya kalau istilah di bahasa kami ini gentu uang rakyat, maling uang rakyat, rampok, penipu. Ini sampai dengan saya perhatikan tuh ya, akhir-akhir ini semakin menjamur, menggurita, tumbuh subur dan makmur. Berikut dari perlakuannya ketika dia ditangkap, berikut dari hukumannya ketika dia divonis, berikut cara memperlakukan mereka ini kayaknya seolah-olah ini kayak terhormat gitu. Saya bingung gitu teman-teman. Tahu nggak atau sependapat nggak ya, masalah terbesar bangsa ini cuma satu: korupsi maling rakyat, rampok uang rakyat ini. Dan ini yang membuat Indonesia itu nggak akan maju dan nggak akan maju-maju, karena implikasi atau efek atau dampak yang ditimbulkan dari maling, rampok, gentu uang rakyat ini sungguh luar biasa teman. Sama halnya saya, orang miskin ya, terkena imbasnya banyak sekali teman. Apa-apa sebanu, apa-apa itu kan uang rakyat, uang dari hasil pajak, uang dari hasil macam-macam teman. Yang jelas itu uang rakyat, dan imbasnya itu ya rakyat juga yang akan makan ampasnya. Ketika diproses tuh diperlakukan tuh kayak orang terhormat gitu loh, pakai mobil mewah, lambai-lambai kamera kanan kiri, diinterogasi di ruangan ber-AC dengan lemah lembut bertanya. Saya bingung teman, saya gregetan gitu. Coba kalau seandainya itu maling gitu ya, diinterogasinya itu udah pakai lama, bang bung selesai, lempar ke sel gitu. Padahal kalau dari dua kasus ini, siapa yang paling merugikan negara? Siapa yang paling membuat sengsara negara sampai ke rakyat-rakyatnya? Kan saya bingung gini, kalau mereka itu diperlakukan seperti itu. Ini KPK juga apa ya? KPK ini kayak letoy gitu nih. Nginterogasi itu siapkan itu pentungan, itu palu kah apakah? Peduli setan dengan HAM. Mereka melakukan uang perampokan rakyat enggak pakai HAM kok, enggak mikir HAM kok. Apa HAM. Belum lagi nanti kalau di selnya itu ada AC, ruangan TV segala macam. Sudahlah, itu busuk sudah itu. Menterinya itu, menteri HAM-nya itu loh. Itu letoy juga itu, menteri hak asasi manusia, menteri pertahanan, menteri HAM-nya itu apa? Kita itu masyarakat itu terus disajikan berita-berita itu yang kayaknya ya negara Indonesia ini memang cocok untuk orang-orang yang maling, rampok, gentu uang rakyat gitu loh. Sementara maling sendiri nih konco, maling sendiri entah apalah motifnya maling ini. Ketika dia melakukan nggak peduli itu alasannya apa, walaupun benar-benar untuk uangnya itu benar-benar untuk foya-foya atau untuk maling itu kepepet untuk keluarganya yang sedang sekarat, ketika apes dari tangkap, dimasak, dibakar, mati. Siapa yang dukung? Nggak ada, dimasak kok. Nggak mungkin polisi mau menjarakan yang masa itu satu kompi itu penuh penjara. Nggak mungkin diproses kalau dimasak. Coba kalau koruptor ini. Nah kalau koruptor ya diinterogasinya atau KPK nggak siap, nggak bisa, serahkan sama masyarakat, biar pengadilan masyarakat yang melaksanakan gitu loh, selesai kan, aman kan.
Nah, kalau diinterogasi dengan lemah lembut di ruangan ber-AC sambil minum jus, sambil minum teh kotak, ngomong lemah lembut, nah aduh, inilah potret hukum ya. Nah, di Indonesia ya ini sudah mulai zamannya Presiden Soeharto sampai dengan Jokowi ini. Bullshit. Ini yang membuat sengsara Indonesia ini sudah koruptor ini. Saya tidak mau mengkritisi kebijakan-kebijakan lain, saya rasa tutup mata aja lah saya. Tutup mata, tutup telinga saya. Siapapun itu presidennya, mulai zamannya Soeharto sampai zamannya Jokowi ini. Tutup mata saya. Tapi korupsi ini sampai dengan sekarang ini, OTT sana, OTT sini, bullshit. Tetap aja disunat, potongannya disunat. Kalau ini teman ya, kalau saya jadi, demi Tuhan ya, kalau saya jadi presiden ini konco, misalnya saya akan bikin kebijakan untuk khusus nih maling rakyat, gentu uang rakyat, rampok uang rakyat ini. Saya akan penjara seumur hidup tanpa remisi. Saya akan perlakukan sama dengan maling ayam, maling sepeda motor, maling tetek bengek, rampok apa segala. Saya jadikan satu selnya. Tidak ada pengampunan. Mereka apa? Pertama apa? Mereka sudah digaji, fasilitas oke, gaji oke, dia berpendidikan, kesehatan oke. Nah, kalau ada unsur kesengajaan korupsi berarti memang dia sengaja, padahal dia sudah disumpah. Kurang apa dia? Gitu loh. Beda dengan maling-maling ini, kita nggak tahu motifnya. Ada yang maling yang benar-benar motifnya itu memang benar-benar kepepet duit, keluarganya sekarat atau bagaimana, ketika dia melakukan aksinya untuk mencuri, untuk menghidupi keluarganya, kena apes, dia dimasak sampai meninggal, ada. Gitu loh. Dibandingkan dengan koruptor kayak gini, dinaikkan mobil mewah. Wah, kalau saya naikkan mobil polisi itu nah, mobil polisi yang jelek, yang dempul-dempulnya, yang masih dempul-dempulnya itu, yang ada kursi, yang bak terbuka, yang ada kursinya itu, saya kira di situ. Ya apa kayak mobil mewah, mobil ber-AC, digandeng kamera kanan kiri di foto, masih bisa senyum. Ini kan mental maling memang ini. Percuma disumpah gitu loh. Demi Tuhan ya teman ya, kalau saya akan menerapkan seperti hukumnya, hukum seumur hidup. Dan kalau ini masih melanggar HAM, ya saya ikhlas lillahi ta'ala ya. Apa yang saya terapkan kepada koruptor ini, saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bila saya salah menerapkan hukuman seperti itu bagi maling rakyat ini, bagi uang rakyat ini, bagi gento-gento ini, ya ini sudah sumber masalah malapetakannya di sini. Presiden tidak bisa mengambil kebijakan langkah besar, langkah konkret, langkah akurat, langkah jitu. Presiden didukung kok sama rakyat. Coba ya, kalau tidak percaya, Bapak Presiden bikin polling, bikin voting. Pantasnya hukuman apa bagi koruptor, bagi maling, bagi gento uang rakyat ini? Pasti rakyat akan setuju kalau dipenjara seumur hidup ini. Kalau bisa mati, tapi oke lah, kita nggak bicara mati. Seumur hidup tanpa remisi. Kita itu jangan berpikiran seperti ini konco. Kita jangan berpikiran seperti ini. Ya namanya manusia, bisa saja melakukan kesalahan. Loh, jangan seperti itu. Gitu loh konco. Karena Anda ini pejabat, harusnya sudah tahu konsekuensi dari awal. Pak, ini loh hukumannya, Pak, ini loh anunya, Pak, ini. Dia berpikir. Nah, kalau dia masih melanggar berarti dia sengaja. Gitu loh. Jangan, namanya manusia, ya nggak bisa gitu dong. Itu pola pikir apa itu? Bukan pola pikir pejabat, nggak usah jadi pejabat. Gitu loh. Ya bingung saya kadang ini, kalau presidennya tidak bisa ngambil kebijakan seperti itu. Ketahuilah teman, saudaraku, koncos dulur di sana, masalah terbesar bangsa Indonesia ini ada di sini. Maling uang rakyat. Gak ada lain. Kalau masalah ini selesai, saya rasa yang pelan-pelan itu bisa lah kita sambil berjalan. Tapi kalau yang ini nggak peduli, korupsinya itu mau M, mau jutaan, mau rupiah, sama hukumannya. Agar mereka sadar ini, gitu loh. Peduli setan dengan HAM itu, peduli setan dengan HAM. Orang HAM aja juga masih carut marut kok masalah pengaturan LP. Ada yang di LP ada TV, ada kulkas, ada salon, ada yang pelihara burung. Saya ini pernah konco ya di LP ini, saya pernah 2 tahun saya. Mas saya tidak sebutkan lah LP mana. Bagaimana rasanya itu makan nasi cadong dalam ruangan itu 30-50 sel. Tidur kita di
di apa ya, di plesteran itu hanya berlapiskan kardus. Itu saya jalani. Tapi maaf ya, bukan maling saya, bukan maling, bukan korupsi saya, bukan juga kasus saya mencuri ya. Cuma nggak usah perlu saya kan. Gitu. Hanya inilah potret hukum Indonesia ini. Gitu. Maka saya bingung ya, saya bingung kalau saya itu ya, saya akan memilih ya, saya akan memilih presiden ke depan itu yang berani masalah korupsi ini. Yang lainnya saya I don't care, saya peduli setan yang lainnya itu. Kebijakan A, B, C, D, bullshit itu. Saya anggap. Yalah, saya nggak mau benarkan enggak itu kebijakan yang saya tegaskan korupsi. Karena masalah bangsa terparah yang paling utama tuh ini. Karena ini yang paling berdampak pada masyarakat. Kita yang makan ampas-ampasnya itu kita secara nggak sadar gitu. Saya geram konco, karena kita ini sebagai rakyat terus selalu disuguhi berita-berita yang hari-hari OTT. Ya Allah, mereka sudah digaji, makan enak, gaji oke, kesehatan dijamin. Apalagi yang kurang dari mereka? Karena kalau dikorupsi itu apa? Unsur apa sih? Kesengajaan memperkaya diri, jelas. Gitu loh. Jadi kalau dia bikin namanya manusia salah, ya jangan berpikir seperti itu. Lain hal kalau orang tuh nggak punya gitu, motifnya itu jelas, mungkin ada keluarga sekarat gitu. Coba kalau nginterogasi korupsi itu seperti nginterogasi maling ayam, maling sepeda motor, rampok gitu, pakai kayu, pakai besi, selesai urusan itu. Koruptor itu mereka di ruangan ber-AC sambil minum teh kotak, sambil cengkrama, baru di sel sudah ada kasurnya, sudah ada TV-nya. Istri ke situ bisa masih bercinta. Ya, ini kah HAM? Di mana letak HAM-nya, saya bilang. Giliran kita keras, rakyat keras, maunya keras, HAM lagi. Bullshit HAM ini juga. Menterinya juga letoy menteri HAM-nya. Saya geram konco, karena potret hukumnya ini loh, yang khususnya korupsi loh. Karena ini konco yang benar-benar membuat sengsara Indonesia ini, baik negara, rakyat. Gitu loh. Nah, kalau presidennya mulai dari zamannya dari zamannya presiden A sampai presiden Z, mana kalian dengar berita yang menggembirakan untuk koruptor? Bukan koruptor pernah dengar? Yang ada bertambah kan? Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman? Ayo, apakah satu frekuensi ini untuk menangani ini maling ini, gento ini, uang rakyat, rampok uang rakyat ini? Coba kalian komentar. Saya pengen tahu bagaimana saudara mengatasi maling-maling ini. Apakah saya memperlakukan sama dengan maling ayam, maling rampok? Yang hanya berapa juta, berapa ribu, berapa ratus itu menyawa, dibakar. Kalau koruptor konco, mobil mewah, lambe tangan, masih bisa senyum. Di kantor diinterogasi, di ruangan ber-AC sambil minum teh kotak, teh manis, ngopi. Yang maling. Mau sakit ke kamu, BAP tetap jalan. Pukul bang, lempar ke sel sudah. Selesai BAP. Kalau ini, aduh sakit, BAP nanti ditunda pemeriksaannya, sakit, bawa ke dokter. Auzubillahi min zalik memang. Saya cuma mengingatkan saja bagi para pejabat-pejabat yang seperti itu, yang katanya berpendidikan, tolonglah lihatlah ke bawah dulu sebelum Anda memperlakukan orang-orang yang seperti itu. Adil ndak Anda ini? Karena apa? Pertanggungjawaban nanti Anda di akhir benar-benar memang Anda itu benar-benar disiksa, benar-benar. Nih tanya sama Ustadz, tanya Habib, sama siapa? Anda bisa abaikan di dunia ini, bisa, monggo. Tapi kelak di akhirat Anda duluan yang mana jaksa, mana aparatur negara, mana yang jolim. Sependek pengetahuan saya seperti itu bilang guru ngaji saya. Kalau Anda tidak adil, saya ingin menyoroti masalah hukum, potret hukum di Indonesia khususnya koruptor. Perlakuannya, hukumannya disunat-sunat, bahkan dia keluar masih bisa menikmati kekayaannya itu sendiri. Kalau saya itu ya jadi presiden sudah lah, saya akan penjarakan seumur hidupnya dia. Berapa umurnya dia misalnya? 40 tanpa remisi. Saya peduli setan dengan HAM. Kalau memang ya tingkah saya atau cara saya memberikan ganjaran seperti itu kepada koruptor, dunia akhirat itu ya, saya pertanggungjawabkan dosanya.
gitu. Ya, harus khususnya hukum koruptor ini karena ini membuat Indonesia nyungsep ya ini sudah. Pernahkah Anda merasakan di Indonesia ini yang benar-benar kebijakan yang apa ya, benar-benar gratis gitu loh, tanpa sedikit pun tanpa ABC gitu, ada enggak? Enggak ada. Sekolah gratis ya beli buku, ya kan? Ya contoh aja gitu, contoh saja gitu. BPJS bisa ini tapi ya bayar per bulan. Ini kan contoh aja nih. Nggak ada di Indonesia yang gratis. Ya bener kata-kata tokoh-tokoh itu mungkin yang saya kalau namanya Indonesia itu negara Pancasila, negara merdeka, harusnya orang-orang miskin ini sedikit banyak bisa lah yang benar-benar merasakan dia haknya merdeka gitu loh. Entah itu dari segi kesehatan dan pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Ya kan gratis ini tapi ini bayar, gratis ini tapi ini. Ya begitulah, tapi it's okay, saya nggak apa-apa di situ. Itu kan hanya contoh aja ya. Yang saya maksudnya merdeka, gratis, kebijakan gratis tanpa harus sedikit pun. Ya itu. Semoga teman-teman punya pemikiran yang sama dengan saya atau tidak sepaham dengan saya, tolong komentar. Bagaimana menangani tikus-tikus curut-curut maling uang rakyat ini loh. Jangan sebut korupsi konco sekarang itu maling ya, rampok, garong, gento. Gitu loh. Muak saya ini ya sudah muak dengan berita-berita kayak gitu, teman. Sampai kapan Indonesia seperti itu? Ya kalau mereka yang bisa levelnya ekonominya menengah ke atas, dia masih bisa fight ya. Dengan seiring berjalan tumbuhnya Indonesia dari tahun ke tahun, nggak ada yang kalian rasakan yang benar-benar itu. Ini loh saya rasa nggak pernah kalian menyadari, enaknya di Indonesia benar-benar gitu, kebijakan pemerintah yang membawa gitu loh, yang benar-benar gratis gitu loh. Contohnya seperti itu, pasti kan ada embel-embelnya, ya kan? Nah, itu loh. Saya hanya menyoroti masalah korupsi nih. Mau korupsi nih, masya Allah, udah minjalik. Mulai dari level atas sampai level bawah itu, mental garong, mental gento memang. Kalau presiden tidak tegas, saya pastikan sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa merdeka. Oke teman, mungkin itu saja videonya teman. Sudah waktunya mau Jumatan ini. Oke, semoga teman-teman terima kasih. Dan kalau ada saran untuk maling gento ini, komentar aja di bawah konco. Saya ingin tahu komentar Anda. Siapa tahu kita satu frekuensi. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya salah, saya minta maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam NKRI.